1914, dunia berdiri di ambang kehancuran. Tapi tak seorang pun benar-benar tahu. Eropa sibuk berpesta, menari dalam semarak kemajuan dan revolusi industri. Hingga satu peluru mengubah segalanya. Perang Dunia Pertama bukan sekadar konflik antar bangsa. Ini adalah titik balik sejarah. Ketika dunia menyaksikan jatuhnya kerajaan, lahirnya perang modern, dan trauma kolektif yang akan membentuk abad ke-20. 28 Juni 1914. Sarajevo, sebuah kota kecil di Balkan. Pangeran Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria dan istrinya sedang melakukan kunjungan kenegaraan. Yang mereka tak tahu, 7 anggota kelompok radikal, Black Hand, telah menyusun rencana. Dan seorang anak muda bernama Gavrilo Princip akan menjadi nama yang dicatat sejarah. 1 tembakan, 2 korban. Dunia meledak. Tapi, perang tidak terjadi hanya karena 1 peluru. Di bawah permukaan, Eropa sudah seperti tong mesiu yang menunggu percikan api. Di satu sisi, ada Triple Entente. Inggris, Prancis, dan Rusia. 3 kekuatan besar yang saling berjanji melindungi satu sama lain. Di sisi lain, berdiri Triple Alliance. Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Yang siap menantang dominasi lawannya. Namun aliansi ini hanyalah satu lapisan dari masalah yang lebih dalam. Perebutan wilayah di Afrika dan Asia. Memicu persaingan sengit di mana setiap kekaisaran ingin memperluas cengkeramannya. Sementara itu, di Balkan, api nasionalisme berkobar. Bangsa-bangsa kecil seperti Serbia, Bosnia, dan Kroasia bermimpi merdeka dari kekuasaan besar yang menindas mereka. Dan seakan itu belum cukup, Eropa juga terjebak dalam militerisme. Perlombaan gila-gilaan membangun senjata dan memperbesar angkatan bersenjata. Semua ini ibarat bahan bakar yang menunggu satu percikan untuk membakar seluruh benua. Ketika Austria-Hongaria menyalahkan Serbia atas pembunuhan Franz Ferdinand, Jerman memberi cek kosong dukungan militer. Serbia didukung Rusia. Rusia ditentang Jerman. Prancis masuk, Inggris menyusul. Dunia masuk ke perang yang tak ada yang benar-benar menginginkannya. Agustus 1914. Jerman menyerbu Belgia. Rencana kilat mereka, Schlieffen-Plan, ingin mengalahkan Prancis dalam hitungan minggu. Tapi rencana itu gagal. Yang terjadi adalah mimpi buruk. Parit-parit panjang ratusan kilometer. Lumpur, tikus, bom gas, dan jutaan nyawa hilang sia-sia. Perang Dunia Pertama memperkenalkan hal baru. Senapan mesin, gas beracun, tank, dan pesawat tempur. Tapi yang paling mematikan adalah rasa putus asa. Meski disebut Perang Eropa, konflik ini jadi perang dunia. Jepang menyerang koloni Jerman di Asia. Utsmani, Turki, bergabung dengan Jerman. Pasukan dari India, Afrika, Australia dikirim ke Eropa. Bahkan dari tanah Hindia Belanda, yang kini bernama Indonesia. Para pemuda dikirim sebagai tenaga kerja untuk mendukung Belanda. Dunia ikut terbakar oleh perang yang tak mereka mulai. 1917, 2 hal mengubah arah perang. Pertama, kapal Lusitania dibom oleh U-boat Jerman. Kedua, Jerman mengirim telegram Zimmermann ke Meksiko untuk menyerang AS. Keduanya membuat Amerika ikut turun tangan. Kedatangan jutaan pasukan segar dari Amerika membuat Jerman kelelahan. Ekonomi mereka runtuh. Rakyat kelaparan. Semangat tempur hilang. 11 November 1918. Gencatan senjata ditandatangani. Dunia akhirnya diam. Tapi luka-lukanya tak pernah benar-benar sembuh. Perjanjian Versailles mempermalukan Jerman. 4 kekaisaran tumbang. Jerman kalah dan dipaksa tunduk. Rusia runtuh dalam revolusi. Austria-Hongaria terpecah menjadi negara-negara kecil. Turki Utsmani kehilangan hampir semua wilayahnya. Dunia baru lahir. Tapi benih dendam sudah ditanam. Dari puing-puing Perang Dunia Pertama.
lahirlah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama bukan sekadar sejarah. Ia adalah pelajaran tentang bagaimana ambisi, ego, dan kebodohan bisa membawa dunia ke jurang. Kita mungkin tak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa belajar agar generasi masa depan tidak mengulang mimpi buruk yang sama. Jika kamu suka video seperti ini dan ingin kami lanjut ke Perang Dunia Kedua, klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya.